Pemirsa, mengapa hasil pembulu tangkis Indonesia 2 tahun berturut-turut tak begitu memuaskan di turnamen ini? Dan apa faktor yang mempengaruhi penurunan performa pembulu tangkis kita kala bermain di kandang dengan level tertinggi Super Series ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, Humas Tim Ad Hoc PBSI, Yuni Kartika. Selamat pagi, Mbak Yuni. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mbak Yuni, ini kan perwakilan dari pelatnas tidak ada yang lolos ya. Yang lolos ini ada Reza dan juga Sabar yang merupakan perwakilan profesional. Mengapa dari pelatnas tidak ada yang mewakili Indonesia Open ini? Iya, ini yang pertama yang harus diluruskan pelatnas atau tidak kan memang yang penting Indonesia ya, Mbak. Bisa ada wakil di semifinal Indonesia Open. Dan terlepas dari hasil dari pelatnas, ya memang ini bagian dari perjalanan para atlet Indonesia menuju ke Olimpiade dan juga kejuaraan lainnya. Kalau ditanya hasilnya memuaskan, tentu tidak. Tapi ini yang harus kita terima dan harus kita ya pelajari lah ke depannya akan seperti apa. Karena kalau bicara prestasi, floating memang ya, kita mengingat pada Tour Eropa hasil dari para tim Indonesia ini sangatlah baik, tapi di Tour Asia ini memang ada penurunan ya, dan ini yang harus kita hadapi bersama, seperti itu. Oke, nah Mbak Yuni, ini kan dari 9 atlet bulu tangkis yang akan tampil di Paris kan hanya Gregoria Mariska ya yang tunggal putri yang mencapai babak tertinggi kemarin, yaitu di perempat final sebelum kalah dari Wang Zhiyi tunggal putri peringkat 6 dunia pada Jumat kemarin. Nah, bagaimana pendapat dari Mbak Yuni? Apa yang harus dievaluasi? Ya, kalau bicara per sektor, kita melihat tunggal putra ini memang penurunannya ya lumayan terlihat begitu ya, Mbak. Cuman memang saya melihat bukan faktor teknis sih yang mengganggu mereka, karena terbukti Jojo Ginting juga menjuarai turnamen-turnamen penting yang berada di Eropa, seperti kalau Jojo kita mengingat All England, kemudian ada Badminton Asia Championship, tapi di Tour Asia ini memang penampilannya kurang baik. Saya menyoroti justru dari faktor non tenis yang perlu diperbaiki, dan ini atlet menjelang Olimpiade memang punya target tersendiri, apalagi Indonesia Open ini adalah penentuan seeding terakhir menuju Olimpiade. Jadi bicara tingkat ketegangan mereka cukup tinggi, bicara tentang mindset atau apa yang mereka pikirkan juga itu bisa mengganggu performa mereka. Tapi apapun itu kita akan memperbaikinya, terutama dari faktor-faktor non teknis, faktor mereka untuk bisa ada dalam peak performance-nya nanti di Olimpiade. Seperti itu, Mbak. Oke, nah Mbak Yuni, apakah memang ada faktor juga nih mengenai jadwal turnamen yang padat dalam performa kemarin? Karena kan beberapa pemain padahal sempat absen ya di beberapa turnamen sebelumnya di Thailand Open dan juga di Malaysia Masters. Apakah pemulihan stamina ini masih belum maksimal kemarin di Indonesia Open, Mbak Yuni? Enggak sih, karena kita juga melihat pemain dunia lainnya juga bertanding ya, Mbak, di turnamen-turnamen yang sama-sama padatnya. Cuma memang kita beberapa pemain top kita justru tidak tampil kemarin di Malaysia dan Thailand, Malaysia Master, dan ini apa? Saya melihatnya sih kita cukup siap. Sebenarnya secara persiapan kita sudah mempersiapkan sangat baik sejak dari Singapore Open dan juga Indonesia Open ini. Oke, nah untuk persiapan menuju Olimpiade nih Mbak Yuni, apa yang harus dipersiapkan untuk 6 wakil Indonesia ini? Apakah ada persiapan khusus untuk pemain dan juga pelatihnya? Jelas, ini evaluasinya yang akan khusus ya, Mbak, karena setiap pemain mempunyai kendala yang berbeda, dan ini mereka akan lebih spesifik untuk menyiapkan apa yang menjadi kekurangan, dan tim ad hoc tentunya juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, apa-apa saja yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Artinya yang baik akan kita tingkatkan, yang kurang tentunya akan kita perbaiki. Banyak faktornya, dari teknik sendiri, fisik, kemudian kebugaran, dan juga tentunya faktor non teknis yang ada. Apapun itu kita akan melihat secara keseluruhan global ya, dan tentunya akan mendapatkan feedback juga dari para pemain dari tour yang berlangsung di Singapura dan Indonesia Open ini, Mbak. Oke, nantinya untuk menjaga stamina para atlet ini bagaimana Mbak Yuni biasanya cara menyiapkan dan juga melakukan persiapan untuk kesiapan fisik dari para atlet ini? Ya tentunya akan ada programnya
jangka panjangnya adalah sampai ke Olimpiade. Tapi di tengah-tengah itu kita masih belum tahu. Masih ada Australia Open minggu depan, walaupun itu tidak masuk ke dalam seeding di Olimpiade, tapi ada kemungkinan pemain akan ada yang ikut. Tapi belum pasti, Mbak. Ini kita masih akan melihat seperti apa kondisi para pemain, dan yang terpenting adalah penyusunan program tadi, jangka panjangnya Olimpiade. Di tengah-tengahnya itu apa saja yang harus kita lakukan. Nah, itu yang menjadi nanti sangat penting, koordinasi untuk melakukan atau menyusun program bagi setiap pemain yang akan tampil di Olimpiade. Oke, Mbak Yuni, baik, kita akan tahan dulu dialog kita karena kita akan menampilkan dulu berita mengenai bagaimana hasil dari ganda putra Sabar Reza di Indonesia Open kemarin. Kemampuan terbaik kita sih, dan pastinya saya terharu banget habis game tadi karena main di Sora terus bisa, mudah-mudahan bisa bawa prestasi terbaik, bisa bawa gelar, itu bisa dari kecil. Langkah impresif Sabar Reza untuk lolos ke semifinal Indonesia Open 2024 sayangnya tidak diikuti 3 wakil lainnya, yakni ganda campuran Dejan Ferdinansyah, Gloria, Emmanuel Wijaya yang kalah atas wakil Thailand. Sedangkan tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung takluk dari tunggal putri Tiongkok Wang Xiyi. Sedangkan ganda putra lainnya pasangan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana takluk dari ganda Denmark. Dari Jakarta, Arbida Dono Sumito, Alan Indra, Metro TV. Oke, Mbak Yuni, ini harapan ke depannya untuk para atlet Indonesia mempersiapkan ataupun menghadapi Olimpiade nanti seperti apa, Mbak Yuni? Iya, kita tidak bisa dipastikan bahwa kalau sekarang tampil buruk akan tidak ada medali di Olimpiade. Demikian juga yang tampil bagus. Semuanya sangat tergantung proses nanti menuju Olimpiade. Ini adalah bagian dari proses, Mbak, yang harus memang kita jalanin apapun hasilnya. Dan dengan hasil yang sekarang ini tentunya kita akan mengevaluasi lebih mendetail lagi apa yang menjadi kekurangan. Karena sebenarnya dari Tour Eropa kemarin pace-nya dan juga tracknya sudah kita dapatkan dengan baik. Hanya memang di Asia ini kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Itu yang harus kita lihat di mana atau titik apa yang perlu kita perbaiki lagi. Kalau secara persiapan di lapangan ya, itu sudah kita persiapan secara maksimal di sana. Oke, baik, kita harapkan doa terbaik untuk para atlet-atlet kita. Semoga bisa membawa Olimpiade, membawa medali di Olimpiade nanti. Terima kasih Mbak Yuni Kartika selaku Humas Tim Ad Hoc PBSI sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, Mbak Yuni. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.